Immortal and Martial Dual Cultivation, Episode 4. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Xiao Jian melesat ke udara dengan lompatan dan meninju. Sebuah bola api menyala di tinjunya, melepaskan gelombang panas yang kuat ke sekelilingnya. Niat membunuhnya menyebabkan Xiao Chen membeku. Xiao Jian tersenyum dingin, dengan kecepatannya sebagai murid bela diri puncak, mustahil bagi Xiao Chen untuk melarikan diri. Inferno Chop ini adalah teknik bela diri kuning tingkat menengah yang telah dia kembangkan selama beberapa tahun, jadi dia yakin dia pasti akan menyelesaikan ini dengan satu pukulan. Ekspresi Xiao Chen berubah serius. Melihat kecepatan Xiao Jian, dia tahu bahwa dia pasti tidak bisa menghindarinya. Karena dia tidak bisa menghindarinya, maka dia akan menerimanya secara langsung. Dengan mantra Dewa Petir Ungu yang mengalir deras di dalam dirinya, Xiao Chen menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah dan terbang ke atas. Api sejati petir ungu miliknya mengalir keluar dari tangan kanannya dengan suara gemuruh, menyelimuti seluruh tangan kanannya. Ini adalah hasil dari kultivasi Xiao Chen selama 6 hari. Dia tidak percaya bahwa api sejati seorang kultivator abadi tidak akan mampu bersaing dengan api biasa ini. Ledakan. Tinju mereka bertemu di udara, dan Xiao Chen terpaksa mundur beberapa langkah sebelum ia berhasil menstabilkan dirinya. Darah dan ki dalam tubuhnya bergejolak, tetapi ia dengan cepat mengedarkan esensnya untuk menenangkan fluktuasi dalam darah dan ki-nya. Tampaknya kekuatan mentahnya masih sedikit lebih rendah daripada kekuatan Xiao Jian, karena ia memiliki kultivasi marsial disiplin puncak. Xiao Jian hanya perlu mundur beberapa langkah untuk menstabilkan dirinya, terus-menerus mencibir Xiao Chen dalam hatinya. Sebelumnya, ketika api ungu tiba-tiba muncul di tangan kanan Xiao Chen, itu membuatnya sedikit takut. Namun, setelah pertukaran itu, dia menyadari bahwa penampilan bisa menipu, karena kekuatan api itu hanya di alam murid bela diri. Tampaknya orang ini akhirnya memadatkan roh bela dirinya, dan api aneh ini mungkin adalah roh bela dirinya. Namun, ketika Xiao Jian memikirkannya, dia menyadari bahwa dia dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik hari ini untuk menghancurkan martial spirit Xiao Chen secara menyeluruh. Dia dapat membuat Xiao Chen tidak akan pernah bisa pulih lagi. Namun, sesuatu yang aneh telah terjadi. Api ungu yang telah terjalin dengan Inferno Chop milik Xiao Jian belum benar-benar padam. Xiao Jian berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan hanya mengayunkan tangannya untuk mencoba memadamkan api. Namun, api ungu ini seperti disiram minyak. Api itu terus membakar lebih kuat, terus-menerus menghabiskan esens di telapak tangan Xiao Jian. Dia sangat terkejut dan buru-buru mengalirkan esens ke telapak tangan kanannya. Tanpa diduga, api ungu itu sangat keras kepala. Bahkan setelah dibungkus dengan sejumlah besar esens, api itu masih terus menghabiskan esens yang dikirim Xiao Jian kepadanya. Apa yang sedang terjadi? Xiao Jian langsung merasa panik di dalam hatinya. Ia mulai mengayunkan tangannya secara acak. Namun, terlepas dari bagaimana ia mengayunkan tangannya, api ini seperti lintah yang menempel di tubuhnya, tidak mau dilepaskan. Esensi dalam tubuhnya masih terus mengalir ke telapak tangannya. Setelah beberapa saat, api ungu itu tampaknya telah menghabiskan seluruh energinya dan mulai padam perlahan. Xiao Jian akhirnya berhasil mengatur napasnya dengan susah payah ketika tiba-tiba terdengar suara berderak di udara. Ketika dia mengangkat kepalanya, ada petir yang terang dan menyilaukan melesat ke arahnya. Teknik bela diri tingkat kuning unggul, Divine Thunder Break. Ledakan. Xiao Jian menjerit dengan sedih dan seluruh tubuhnya terlempar dari arena. Tubuhnya hangus menghitam dan terus-menerus kejang-kejang, busur listrik melompat-lompat di sekujur tubuhnya. Kesunyian. Suasana menjadi sunyi senyap. Aula bela diri yang tadinya ramai dengan suara dan kegembiraan, kini benar-benar sunyi. Semua orang ternganga karena terkejut. Sementara mereka berdiri di sana menyaksikan semua kejadian ini berlangsung, mereka merasa sangat tercengang. Bahkan ada beberapa yang berdiri sangat jauh di belakang, yang tidak tahu apa yang telah terjadi, semuanya berpikir bagaimana Xiao Jian tiba-tiba terbang keluar arena. Keduanya baru saja bertukar pukulan dan pertarungan baru saja dimulai. Di mata penonton, pertarungan ini pasti tidak akan berlangsung lama. Alam bela diri keduanya terlalu jauh. Xiao Chen seharusnya benar-benar tidak berdaya dan akan menjadi tidak berguna hanya dengan satu pukulan. Namun sekarang, situasinya telah berbalik dari harapan mereka. Penonton tidak dapat mempercayainya ketika mereka melihat bahwa orang terkuat di generasi muda, Xiao Jian, benar-benar dikalahkan dalam satu gerakan oleh sampah yang masih dalam pemurnian roh kelas 9. Ini benar-benar melampaui harapan mereka.
Xiao Chen menatap Xiao Yulan yang jauh dan tersenyum lembut padanya. Dia melompat dari arena dan menuju gerbang tanpa melihat Xiao Jian yang tergeletak di lantai. Dia telah menahan tangannya sebelumnya dan mengalihkan perhatiannya ke Purple Thunder True Fire. Jika dia menyerang dengan Divine Thunder Break pada kekuatan maksimalnya, dia bisa menghancurkan martial spirit milik Xiao Jian. Kerumunan itu otomatis berpisah dan menatap Xiao Chen dengan ekspresi rumit. Para pengikut klan Xiao yang dulunya berhubungan baik dengan Xiao Jian bahkan tidak berani menatap mata Xiao Chen. Halaman klan Xiao. Pertarungan itu sudah berlangsung setengah bulan yang lalu, dan dalam setengah bulan ini, Xiao Chen bisa merasakan sikap anggota klan Xiao terhadapnya telah berubah. Rasa hormat dan respek menggantikan pandangan meremehkan dari masa lalu. Seperti itulah benua Tianwu, dunia di mana yang kuat berkuasa, dan hanya dengan kekuatan seseorang dapat memperoleh rasa hormat dari orang lain. Xiao Chen mengabaikan perubahan sikap ini. Selain menemani Xiao Yulan ke kota Mohe beberapa kali dalam setengah bulan terakhir, ia menghabiskan sisa waktunya untuk berkultivasi. Peristiwa di Gunung Tujuh Tanduk telah meninggalkan bayangan di hatinya, mungkin ada semacam konspirasi antara pria misterius berbaju biru itu dan klan Zhang, dan itu mungkin terkait dengan janji 10 tahun yang akan terjadi beberapa bulan kemudian. Meskipun dia bukan orang dari dunia ini, jika klan Xiao kehilangan Gunung Tujuh Tanduk, mereka pasti akan kehilangan kedudukan mereka di kota Mohe. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia kehilangan perlindungan klan Xiao, belum lagi seorang martial saint, bahkan seorang martial grandmaster pun dapat dengan mudah membunuhnya. Xiao Chen merasakan krisis yang mendalam. Dia hanya bisa terus menjadi lebih kuat, yang merupakan cara agar dia dapat memegang nasibnya di tangannya sendiri di masa depan. Kultivasi api sejati guntur ungu telah mencapai lapisan kedua dan tidak lagi memerlukan mantra ilahi guntur ungu untuk diedarkan. Hanya dengan kemauannya, ia dapat memadatkan api. Dengan kendalinya yang hebat, api sejati guntur ungu sekarang dapat meninggalkan tangannya dan melayang di udara. Sekarang setelah ia mencapai alam ini, ia telah mencapai persyaratan dasar untuk memurnikan pil obat. Karena itu, Xiao Chen memutuskan untuk pergi ke kota Mohe untuk membeli kuali obat yang cocok untuk mencoba dan memurnikan pil obat. Kota Mohe adalah salah satu dari 8 kota utama di daerah Qizi. Di dalam negara Qin besar, kota itu hanya dapat dianggap sebagai kota kecil biasa. Selain pemilik asli tubuh ini, Xiao Chen sendiri telah datang ke sini lebih dari sekali, jadi dia sudah familiar dengan jalan-jalan dan segera tiba. Xiao Chen dengan percaya diri melangkah ke bengkel terbesar, yang disebut Besi Penyesalan. Cabang utamanya terletak di ibu kota benua, dan klan Dong yang mendukungnya dikatakan sebagai asosiasi pedagang teratas bangsa Qin besar. Dekorasi interiornya cukup unik dan rak-raknya dipenuhi dengan senjata dan baju zirah dari semua warna. Ada banyak pelanggan di sana, yang menunjukkan bahwa bisnis bengkel ini cukup bagus. Xiao Chen mendekati rak yang disediakan khusus untuk kuali obat. Setelah memeriksanya dalam waktu yang lama, dia tidak tertarik pada satu pun, karena kuali-kuali itu hanya terbuat dari logam biasa. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan hendak pergi ketika tiba-tiba sebuah suara heroik yang berani memanggil dari belakangnya, "Tuan Muda Xiao, apakah Anda di sini untuk membeli kuali obat?" Xiao Chen menoleh untuk melihat dan melihat seorang lelaki tua. Lelaki tua ini tampaknya masih sangat waspada dan bersemangat. Xiao Chen mencoba mengingatnya, tetapi dia tidak dapat mengingat nama orang ini, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya karena curiga, "Anda?" Orang tua itu tertawa, "Haha, mungkin Tuan Muda Xiao tidak mengenali orang tua ini. Saya adalah pemilik toko ini, nama keluarga saya adalah Ma." Xiao Chen tersenyum lembut, "Jadi, Bos Ma, aku memang berpikir untuk membeli kuali obat berkualitas, tetapi barang-barang di tokomu sepertinya biasa saja." Bos Ma tertawa terbahak-bahak, "Karena Tuan Muda Xiao tidak menyukai kuali-kuali ini, bagaimana kalau kamu ikut aku ke belakang untuk melihatnya?" Pergi ke belakang dan melihat-lihat. Xiao Chen segera menjadi waspada. Dalam ingatannya, dia tidak ingat pernah berhubungan dengan Bos Ma ini. Mengapa Bos Ma tiba-tiba mengundangnya masuk tanpa alasan? Apa niatnya? Meskipun dia membutuhkan kuali obat yang bagus, dia tidak bisa menahan rasa curiga. "Kalau begitu, Bos Ma, tolong tunjukkan jalannya." Xiao Chen tersenyum lembut. Keinginannya untuk mendapatkan kuali obat yang bagus lebih besar daripada kecurigaan yang dimilikinya. Namun, dia tetap waspada dan saat tanda-tanda pertama adanya masalah, dia akan segera pergi. Bos Ma menuntun Xiao Chen melewati kerumunan dan menuju ke atas. Setelah tiba di atas, dia dapat melihat bahwa barang-barang yang dipajang di lantai 2 memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada di lantai bawah. Xiao Chen bahkan melihat beberapa senjata roh. Harga di sini tinggi, jadi banyak yang hanya melihat-lihat dan hanya sedikit yang membeli.
Bosma hanya tersenyum lembut dan terus memimpin jalan. Mereka terus berjalan hingga mencapai lantai 4. Dari lantai 2 ke atas, semakin sedikit orang yang datang. Ketika mereka tiba di lantai 4, hampir tidak ada orang sama sekali. Dekorasi di lantai 4 sangat mewah. Meskipun demikian, fakta bahwa tidak ada rak pajangan membuat Xiao Chen merasa curiga. Hanya seorang pemuda berpakaian sulaman berdiri di jendela dengan punggung membelakangi jendela, melihat ke bawah ke jalan-jalan di bawah. Ketika pemuda itu mendengar langkah kaki mereka, dia menoleh dan tersenyum, sulit sekali, Bosma. Istirahatlah dulu, aku akan menjamu tamu ini. Suaranya merdu, alami, anggun, dan lembut, seperti suara lonceng angin. Bosma menganggukkan kepalanya pelan dan membungkuk sebelum pergi. Pemuda itu segera berjalan mendekat dan berkata kepada Xiao Chen, aku lancang melakukan ini, maafkan aku jika aku menyinggungmu. Setelah Xiao Chen melihat penampilan orang ini dengan lebih jelas, dia tersenyum lembut dalam hatinya. Pemuda yang mengenakan pakaian bersulam ini sebenarnya adalah seorang gadis yang berpakaian silang. Fitur wajahnya indah, dan dia memiliki gigi putih dan mata yang berbinar, meskipun pakaian pria yang dikenakannya memberinya aura heroik. Xiao Chen tersenyum, sejak kapan kota Mohe punya wanita cantik sepertimu? Aku benar-benar tidak menyadarinya. Gadis itu tersenyum. Dia tidak mempermasalahkan ejekan Xiao Chen. Tuan muda Xiao pasti bercanda. Aku sudah mendengar reputasimu yang terhormat dan setelah melihatmu sendiri, aku harus mengatakan bahwa itu tampaknya benar. Kecurigaan Xiao Chen semakin dalam di hatinya. Dia tahu reputasinya, tetapi dia masih begitu sopan padanya. Apa asal-usul gadis ini? Tanpa mengubah ekspresinya, dia terus tersenyum lembut dan berkata, aku masih belum menanyakan namamu. Feng Feixue. Feng Feixue, Xiao Chen menggumamkan nama itu dalam hati beberapa kali. Dia yakin bahwa gadis ini bukan dari kota Mohe. Memikirkan kemungkinan ini, dia tetap tidak mengubah ekspresinya, jadi itu Nona Feng. Baiklah, langsung saja ke intinya, tunjukkan padaku kuali obatnya. Bibir merah Feng Feixue terbuka dan tertawa pelan, tampak sangat memikat. Tuan muda Xiao benar-benar tidak sabaran, dan di sini aku bersiap untuk mengobrol denganmu cukup lama. Setelah selesai mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan 4 kuali obat berbentuk aneh muncul entah dari mana di atas meja kayu di dekatnya. Xiao Chen terkejut, karena dia benar-benar menggunakan cincin spasial. Sepertinya gadis ini memiliki latar belakang yang hebat, karena bahkan seorang martial saint biasa mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk menggunakan cincin spasial. Tak lama kemudian, keterkejutannya berubah menjadi keheranan dan tatapannya segera tertarik pada 4 kuali obat di atas meja kayu. Keempat kuali obat ini semuanya memiliki bentuk yang berbeda dan jelas dipenuhi dengan energi spiritual. Xiao Chen yakin bahwa kuali obat ini dicampur dengan batu bulan, dan tidak hanya dicampur dengan sedikit bubuk batu bulan, atau warna dan energi spiritualnya tidak akan begitu kental. Di antara mereka, ada sebuah kuali obat naga biru yang menarik perhatiannya. Kuali ini berdiri di atas 3 kaki dan ada 2 naga biru yang tampak hidup dan nyata yang bercokol di tubuhnya. Salah satu kepala naga itu untuk memasukkan api dan yang lainnya untuk mengeluarkan pil. Kerajinan tangan orang yang membuat kuali ini sangat bagus dan ukiran naga biru itu sangat ekspresif. Kelihatannya ia akan segera hidup. Xiao Chen memegangnya di tangannya dan bermain-main dengannya sebentar, akhirnya bertanya, bisakah aku mencoba kuali obat ini? Feng Feixue sedikit terkejut dalam hatinya, mungkinkah dia seorang alkemis? Apakah kuali obat ini untuk digunakan sendiri? Sepertinya asumsinya sebelumnya mungkin salah. Tanpa mengubah ekspresinya, tidak masalah, silakan saja. Xiao Chen meletakkan kuali obat di atas meja dan menggunakan kesadarannya untuk memadatkan bola api ungu dengan tangan kanannya. Dia perlahan mendorong api ke bawah kuali dan dengan hati-hati mengendalikan api ungu untuk memasuki kuali obat. Ketika api benar-benar memasuki kuali, dia melepaskan kendalinya dan membiarkan api ungu menyala dengan ganas. Xiao Chen mengamati kuali obat dengan saksama. Di bawah panasnya api ungu, kuali obat berwarna biru itu tidak mengalami perubahan apapun. Energi spiritualnya masih tak tertandingi seperti sebelumnya. Setelah membiarkan api ungu menyala beberapa saat, Xiao Chen bisa merasakan esensinya berkurang. Dia buru-buru mengambil api ungu itu dan menenangkan fluktuasi energi spiritual di tubuhnya. Xiao Chen mengambil kuali naga biru dan mengamatinya lebih dekat, bagian luar kuali obat tidak panas. Setelah dia membuka tutup kuali, aliran udara panas keluar. Xiao Chen sepertinya melihat naga biru tak berwujud naik ke udara. Dia mengendus bagian dalam kuali, udara di sana kering dan menyenangkan, tidak ada bau aneh. Xiao Chen merasa sangat kagum di dalam hatinya, inilah yang benar-benar ia butuhkan.
Jika ia hanya membutuhkan kuali obat biasa, maka ada banyak di klan Xiao. Sayang sekali bahwa di bawah penyempurnaan api sejati guntur ungu, kuali obat biasa itu akan mulai retak setelah beberapa saat. Kuali itu tidak cocok untuk memurnikan obat. Dia tidak memiliki banyak harapan saat datang ke toko ini, jadi dia hanya membawa sepotong batu bulan. Jika dia tidak dapat menemukan yang cocok, dia akan menggunakan sepotong batu bulan ini untuk memurnikannya. Dia tidak menyangka akan dapat menemukan kuali yang sesuai dengan keinginannya di besi penyesalan. Xiao Chen tersenyum, "Nona Feng, aku ingin tahu berapa harga yang kau inginkan untuk kuali obat ini." Feng Feixue mengambil kuali obat naga biru dan memainkannya di tangannya. Dia tidak memberikan jawaban langsung kepada Xiao Chen. Alkemis adalah salah satu profesi yang paling dihormati di benua Tianwu. Tidak dapat disangkal, kuali obat berkualitas tinggi bukanlah hal terpenting bagi seorang alkemis. Kuali obat dapat diklasifikasikan menjadi 5 tingkatan. Apakah Tuan Muda Xiao tahu tentang ini? Pasti ada perbedaan dalam kualitas kuali obat, tetapi Xiao Chen belum pernah mendengar tentang klasifikasi 5 tingkatan sebelumnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tolong jelaskan lebih lanjut." Kuali obat kelas 1 terbuat dari logam biasa dan hanya dapat menahan api biasa dari dunia biasa. Pil obat yang dimurnikan melalui kuali 1 sebagai hasilnya tidak akan melebihi kelas 2, dan itu tidak termasuk pil kualitas puncak. Kuali obat kelas 2 memiliki sejumlah kecil batu bulan yang tercampur, seperti senjata roh peringkat kuning, dan dapat menahan api spiritual dunia. Itu tidak penting dan tidak memiliki jiwa, jadi sulit bagi pil obat yang dimurnikan dari kuali seperti itu untuk menjadi kualitas puncak, dan kuali obat kelas 3 hampir tidak dapat dianggap sebagai kuali obat dengan kualitas unggul, meskipun dicampur dengan sejumlah besar batu bulan, serta bahan langka lainnya. Selain itu, kuali ini dibuat oleh pandai besi yang terampil. Kuali obat jenis ini dapat memiliki jiwa dan pil obat yang dimurnikan dengannya dapat mencapai efek puncaknya. Seluruh tubuhnya sangat halus dan bulat, membuat kebocoran aroma obat hampir tidak mungkin terjadi. Feng Feixue berbicara seolah-olah itu adalah rutinitas saat dia dengan aktif menjawab. Xiao Chen mendengarkan dengan penuh minat. Bagaimana dengan kelas 4 dan kelas 5? Feng Feixue berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Begitu kuali obat melewati batas tingkat ketiga, kuali itu akan menjadi apa yang lebih dikenal sebagai kuali surgawi. Kuali surgawi sangat langka, dan tidak hanya membutuhkan sejumlah besar batu bulan dan setumpuk bahan, kuali itu juga membutuhkan pandai besi tingkat dewa untuk mengisinya dengan jiwa selama proses pembuatan. Karena kelangkaan batu bulan, tidak ada kuali surgawi baru selama ratusan tahun. Mengenai kuali dewa yang berada di atas kuali surgawi, saya hanya membacanya di buku dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Xiao Chen merenungkan semua yang dikatakan Feng Feixue. Lalu, berapa tingkatan kuali obat Azure Dragon ini? Ini adalah karya di puncak kelas 3. Jika kau dapat menemukan pandai besi ilahi untuk menanamkan jiwa di dalamnya, maka itu dapat segera menjadi kuali surgawi. Feng Feixue berkata tanpa tergesa-gesa, menatap Xiao Chen tanpa berkedip. Kuali obat Azure Dragon ini sebenarnya adalah kuali obat kelas 3 teratas. Sepertinya dia telah meremehkan harga kuali obat ini sebelumnya. Dia tidak akan mampu membayar harga kuali obat Azure Dragon ini bahkan jika dia mengumpulkan semua tael perak atas namanya. Namun, Xiao Chen tidak menyerah dan terus mendesak, "Aku ingin tahu apa yang harus dilakukan agar Nona Feng bersedia berpisah dengan kuali obat naga Azure ini." Feng Feixue mengambil kuali obat naga biru dan melemparkannya ke sana kemari. Jejak kecerdasan terpancar di wajahnya saat dia tersenyum. "Jika Tuan Muda Xiao benar-benar tertarik, bagaimana kalau aku memberikannya kepadamu sebagai hadiah?" Sebagai hadiah? Xiao Chen terkejut, tetapi dia segera bereaksi dalam benaknya. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia ini? Xiao Chen tersenyum malu. "Nona Feng, jangan menggodaku lagi, sebutkan saja harganya. Aku mungkin tidak punya banyak uang, tetapi aku yakin aku masih mampu membeli kuali obat ini." Feng Feixue tersenyum, "Apakah kamu benar-benar mampu membelinya?" Sebuah kuali obat kelas 1 yang unggul akan membutuhkan beberapa ribu tael perak, sebuah kuali obat kelas 2 yang unggul membutuhkan puluhan ribu tael perak, dan untuk kuali obat kelas 3 teratas ini, mustahil untuk membelinya tanpa ratusan ribu tael perak. Mahal sekali. Xiao Chen mengerutkan kening. Ratusan ribu tael perak tidak ada apa-apanya bagi klan Xiao, tetapi itu juga bukan jumlah yang kecil. Apakah klan Xiao akan menghabiskan uang sebanyak itu untuknya? Sulit untuk mengatakannya. Sebenarnya, jika dia benar-benar ingin menjual kuali obat kelas 3 teratas ini, dia bahkan bisa menjualnya seharga 1 juta tael perak di pelelangan. Batu bulan terlalu langka di benua ini, dan kuali surgawi sudah jarang terlihat pada abad yang lalu.
Kuali obat kelas 3 teratas ini mungkin adalah kuali obat terbaik yang dapat digunakan sebagian besar alkemis sepanjang hidup mereka. Orang-orang dengan pekerjaan sebagai alkemis juga jarang terlihat akhir-akhir ini. Dapat dikatakan bahwa setiap alkemis adalah hasil investasi besar suatu klan. Mereka tidak keberatan untuk berhemat dengan uang mereka, menganggap wajar untuk menghabiskan banyak uang untuk membeli kuali berkualitas. Meskipun begitu, ketika Xiao Chen mendengar kata-kata Feng Feixue, dia merasa tidak nyaman. Xiao Chen tersenyum dingin, "Nona Feng, sepertinya Anda telah memutuskan sendiri bahwa saya, Xiao Chen, dari semua orang, tidak mampu membeli barang mewah seperti itu, bukan?" Senyum Feng Feixue membeku. Menyadari bahwa nada bicaranya tidak pantas, dia buru-buru menambahkan, "Tuan Muda Xiao, Anda salah paham. Anda dapat segera mengambil kuali obat ini. Jika Tuan Muda Xiao tidak memiliki cukup perak, Anda dapat menulis surat perjanjian." Xiao Chen mengeluarkan sepotong batu bulan seukuran telapak tangannya. "Terima kasih banyak atas niat Nona Feng, tetapi tidak perlu surat perjanjian. Aku ingin tahu apakah batu bulan ini sepadan dengan harganya." Feng Feixue terkejut. Dia mengambil batu bulan seukuran telapak tangan dan memeriksanya dengan saksama sebelum tersenyum pahit. "Tuan Muda Xiao, saya benar-benar memiliki niat baik, apakah Anda tidak bersedia menerima kebaikan saya ini?" Xiao Chen memegang kuali obat Azure Dragon di tangannya dan segera menangkupnya dengan sopan sebagai isyarat bahwa dia akan pergi. "Terima kasih banyak atas kuali obat Nona Feng, selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi tanpa menoleh ke belakang. Xiao Chen merasa tidak nyaman tinggal di ruangan itu. Kemunculan kuali obat ini agak aneh, jadi sebaiknya dia pergi lebih awal. Feng Feixue menatap batu bulan seukuran telapak tangan di tangannya dengan serius. Sepotong batu bulan sebesar itu akan memungkinkan seseorang untuk menempa senjata roh tingkat mendalam kelas rendah dan masih memiliki bahan cadangan. Ini tentu saja menutupi biaya kuali obatnya dengan sangat baik. Melihat sosok Xiao Chen yang menghilang, Feng Feixue tersenyum lembut. "Xiao Chen, sepertinya roh bela diri naga biru bukanlah satu-satunya rahasiamu." Entah sejak kapan, tiba-tiba seorang pria yang diselimuti kegelapan muncul di belakang Feng Feixue. Kemunculan pria ini cukup tiba-tiba, seolah-olah dia sudah ada di sana sejak lama. "Nona besar, sebenarnya, sudah lebih dari 1000 tahun berlalu sejak janji itu dibuat. Tidak perlu menghormatinya lagi." Suara serak itu datang dari pria di balik bayangan itu. Ekspresi Feng Feixue berubah dingin saat dia memperingatkannya, "Kamu tidak perlu repot-repot dengan urusanku." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. "Saya hanya mengingatkan Nona besar, klan adalah prioritas." Suara serak itu berbicara sekali lagi, seolah-olah dia tidak mendengar peringatan Feng Feixue. Feng Feixue tersenyum dingin, "Su, aku akan mengatakannya sekali lagi, jangan ikut campur dalam urusanku. Jika aku tahu sesuatu telah terjadi pada Xiao Chen, terlepas dari siapapun yang salah, aku akan menyalahkanmu." Di balik bayangan, Su tertawa dingin dan mengganti topik pembicaraan, "Kami telah menemukan wajah orang yang Anda cari. Kami akan mendapatkan alamat lengkapnya dalam 7 hari. Feng Feixue menatap kosong sejenak, "Aku mengerti maksudmu, aku tidak melupakan tujuan datang ke sini. Perhatikan baik-baik, aku tidak ingin terjadi sesuatu yang salah." Setelah Xiao Chen meninggalkan pintu Regretful Iron, ia menghirup udara segar di jalan besar itu dalam-dalam. Perasaan sepasang mata menatapnya hadir sepanjang waktu saat ia berada di lantai 4, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman seolah-olah bahaya sedang mengancam, membuat inderanya gelisah. Terlepas dari hasilnya, dia telah mencapai tujuannya untuk keluar hari ini. Dia memegang kuali obat Azure Dragon di tasnya sambil tersenyum puas dan membuat persiapan untuk pergi ke toko herbal dan membeli beberapa herbal sebelum pulang. Kota Mohe cukup ramai pada siang hari, lalu lintas manusia ramai dan teriakan orang-orang yang mengiklankan produk mereka, dan suasananya jauh dari kata dingin dan suram. Xiao Chen tidak terburu-buru, berjalan perlahan di jalan besar dan menikmati pemandangan aneh yang tidak akan pernah bisa dilihatnya di bumi. Namun, tepat pada saat ini, suara derap kuda terdengar dari kejauhan. Xiao Chen mengandalkan penglihatannya yang tajam untuk melihat dengan jelas keributan di depan. Ada 3 orang yang menunggangi kuda tunggangan mereka di jalan dengan kecepatan tinggi, dan semua orang di jalan memberi jalan bagi mereka. Ada beberapa yang tidak berhasil menghindar tepat waktu dan tidak bisa berbuat apa-apa selain jatuh ke tanah karena tergesa-gesa, tanah tanpa sengaja masuk ke mulut mereka. Ketika mereka melihat orang-orang di atas kuda, mereka tidak berani mengatakan apa-apa dan hanya bisa menganggap diri mereka tidak beruntung. Ketika orang-orang di atas kuda melihat ini, mereka tertawa keras, tampak sangat sombong. Mereka memacu kuda-kuda itu, tidak mengurangi kecepatannya.
Dalam sekejap mata, ketiga kuda itu hampir sampai di depan Xiao Chen. Seorang gadis kecil di depan, berdiri di tengah jalan, begitu ketakutan ketika melihat kuda-kuda yang berlari kencang itu hingga akhirnya ia menangis. Kuda-kuda itu berlari semakin cepat, dan meskipun jalur mereka jelas-jelas bertabrakan dengan gadis kecil itu, para penunggangnya tidak memperlambat sedikit pun. Xiao Chen terkejut, kelompok orang ini terlalu keterlaluan. Dia berlari ke depan, meraih gadis kecil itu tepat pada saat dia dalam bahaya, dan menghindari sekelompok kuda yang berbaris. Meringkik, orang yang memimpin ketiga orang itu menarik tali kekang, menyebabkan kuda itu meringkik saat ia mengangkatnya hingga berhenti. Ketika dua orang di belakang melihat ini, mereka juga mengikutinya dengan tergesa-gesa. Orang yang memimpin mengenakan gaun bermotif bunga berwarna coklat dan merupakan orang pertama yang membalikkan kudanya dan berlari perlahan ke arah Xiao Chen. Saya bertanya-tanya siapa orang yang tampak familiar ini, jadi sebenarnya dia adalah tuan muda kedua dari klan Xiao. Mengapa Anda meniru orang lain dan bersikap sopan hari ini? Pemuda yang menunggang kuda itu menjulang tinggi di atasnya dan tertawa keras dengan arogansi. Benar saja, Tuan Muda Xiao jarang terlihat di paviliun hujan berkabut. Karakter Tuan Muda Xiao memang sudah berubah. Salah satu pria berkuda lainnya segera menyusul. Xiao Chen dengan lembut menurunkan gadis kecil itu dan menatap dingin ke arah sekelompok orang yang menunggang kuda. Ketiga orang ini adalah murid klan Zhang, dan yang memimpin mereka adalah Zhang Zeyang, putra kedua dari kepala klan Zhang. Dia memiliki reputasi yang sama buruknya di kota Mohe seperti Xiao Chen, tetapi itu bukan karena dia juga sampah. Sebaliknya, itu karena menindas rakyat jelata serta karakternya yang arogan dan lalim. Karena klan Zhang dan klan Xiao berselisih, setiap kali mereka berdua bertemu, pasti akan ada beberapa perselisihan. Namun, Xiao Chen selalu berada di pihak yang kalah. Apa yang kau lihat? Ekspresi macam apa itu? Apa kau mencari kematian? Salah satu pria di belakang Zhang Zeyang mengangkat cambuk kudanya dan tiba-tiba mencambuk ke arah Xiao Chen. Cambuk itu berderak di udara, dengan cepat mendekati wajah Xiao Chen dengan cambukan. Jika itu adalah Xiao Chen yang dulu, cambuk itu pasti akan mengenainya dan menyebabkan luka sayatan. Xiao Chen tersenyum dingin sambil menggunakan tangannya untuk mencengkeram cambuk itu dengan kuat dengan gerakan lengannya yang lincah, membuat orang yang menunggang kuda itu sangat tercengang. Dia ingin menarik kembali cambuk itu, tetapi dia bahkan tidak dapat menggerakkannya sedikit pun, seolah-olah cambuk itu telah terjepit erat dalam cengkeraman baja. Tampaknya ada kilatan petir di mata Xiao Chen saat busur listrik melompat-lompat di tangannya, mengeluarkan suara berderak. Dengan suara mendesing, listrik mengalir di sepanjang cambuk kuda ke tangan orang itu. Tak lama kemudian, listrik itu melompat di sekitar tubuh orang itu dalam lengkungan lebar, bahkan kuda yang ditungganginya tidak tersengat listrik. Kuda itu terkejut, sehingga melompat-lompat liar, dan murid klan Zhang sendiri terlempar dari kuda dan mendarat dengan bunyi keras. Zhang Zeyang segera melompat dari kudanya dan membantu orang yang tergeletak di tanah itu untuk berdiri. Wajah orang itu pucat dan masih gemetar. Karena listrik telah merasuki meridian tubuhnya, dia tidak akan pulih dalam waktu dekat. Xiao Chen, beraninya kau menyakiti sepupuku. Apa kau sudah bosan hidup? Zhang Zeyang berteriak dengan suara keras. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh. Zhang Zeyang, menurut logikamu, aku tidak bisa membalas dan hanya bisa membiarkanmu memukulku. Apakah penalaran ini diajarkan kepadamu oleh ibumu atau ayahmu? Sebagai putra kedua yang tidak penting dari klan Zhang, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di kota Mohe yang dapat menghadapimu? Zhang Zeyang tercengang, karakter Xiao Chen ini benar-benar berubah. Dulu, saat mereka bertemu, sudah menjadi hal yang biasa baginya untuk memukulinya. Karena ini adalah masalah yang memalukan, dia tidak mungkin berani memberitahu klannya, jadi dia, Zhang Zeyang, sama sekali tidak khawatir. Mengapa Xiao Chen bersikap begitu tegas hari ini? Namun, tidak peduli seberapa tegasnya dia tetaplah sampah. Zhang Zeyang akan mampu menangani sampah dari ranah pemurnian roh kelas 9 sebagai murid bela diri kelas menengah dengan cukup mudah. Memikirkan hal ini, Zhang Zeyang tidak peduli dengan ejekan Xiao Chen dan tersenyum dingin. Tuan Muda Xiao, apakah kamu begitu terburu-buru untuk mati? Xiao Chen tertawa terbahak-bahak, apa kau bodoh? Setelah berbicara begitu banyak, kau masih saja hanya bisa mengatakan hal yang sama berulang-ulang. Apa hubungannya kematianku denganmu? Jika kau punya kemampuan, datanglah dan pukul aku. Aku akan berdiri diam di sini, datanglah jika kau berani. Kau benar-benar berpikir aku tidak berani memukulmu. Mendengar ejekan seperti itu, Zhang Zeyang tidak bisa menahan diri lagi. Dia berteriak marah saat esens dalam tubuhnya beredar cepat di dalam dirinya.
Dia kemudian melemparkan tinju ke arah Xiao Chen sambil meraung, menggunakan sekitar 80% dari kekuatan penuhnya. Xiao Chen telah melewati batasnya dengan mengejeknya di depan umum, yang tidak dapat ditoleransi dalam buku-bukunya. Xiao Chen tersenyum dingin, jadi itu saja yang membuatnya marah. Dia mengikuti tinju yang datang, penuh dengan niat membunuh dan lebih dari itu, dengan tatapannya, mantra ilahi guntur ungu beredar cepat di tubuhnya. Naga Asure di dantiannya meraung ringan saat esensinya melonjak, siap untuk keluar. Apa? Xiao Chen menyerang, melepaskan tinju biasa seperti milik Zhang Zeyang. Xiao Chen telah menggunakan kekuatan penuhnya dalam tinju ini, dan suara angin yang menggelegar mengepul dari tinjunya saat busur listrik berderak berwarna ungu berkumpul di atasnya. Dengung, kedua tinju mereka saling beradu, menimbulkan suara ledakan yang memenuhi langit. Zhang Zeyang hanya bisa merasakan kekuatan yang bergejolak menuju ke arahnya, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ia tahan dengan mudah. Tubuhnya terlempar mundur beberapa langkah sebelum ia bisa menstabilkan dirinya. Wajahnya menjadi sangat pucat dan darah menetes dari sudut mulutnya. Xiao Chen mengolah mantra ilahi petir ungu sebagai tambahan pada roh bela diri naga biru, jadi esensi dalam tubuhnya sangat dalam dan mendalam. Kekuatan penuh dari kultivasinya sebagai murid bela diri setara dengan murid bela diri puncak. Zhang Zeyang mengira bahwa Xiao Chen masih dalam ranah pemurnian roh kelas 9, dan dengan demikian hanya menggunakan 80% dari kekuatan penuhnya. Saat melawan Xiao Chen, yang menggunakan kekuatan penuhnya, bagaimana dia bisa mengatasinya? Dengan kekuatan yang tidak seberapa itu, kau berani bertindak seenaknya di kota Mohe. Xiao Chen mendengus. Ia menghentakkan kaki kanannya dengan ganas ke tanah, meninggalkan jejak kakinya di celah-celah kecil lantai marmer jalan. Hentakan kaki ini menyebabkan Xiao Chen terlontar ke depan, langsung mencapai bagian depan Zhang Zeyang. Ia menghantamkan telapak tangannya ke dada Zhang Zeyang. Kejadian ini terjadi sangat cepat, dan bahkan orang-orang di samping Zhang Zeyang tidak dapat bereaksi. Melihat telapak tangan yang dipenuhi dengan niat membunuh ini, dia merasa gelisah dan menutup matanya dengan putus asa. Mungkinkah aku, Zhang Zeyang, akan mati di sini hari ini? Berhenti! Teriakan keras terdengar dari kejauhan. Suaranya sangat keras dan menggetarkan gendang telinga semua orang yang hadir. Xiao Chen mengabaikan suara ini dan terus melancarkan serangan telapak tangannya yang kuat ke arah Zhang Zeyang. Kesempatan untuk melumpuhkan Zhang Zeyang bukanlah sesuatu yang datang setiap hari. Semua atau tidak sama sekali. Ledakan. Sosok itu mendekat dengan cepat, melesat di langit bagaikan sinar laser, meninggalkan jejak bayangan. Sosok itu dengan gesit pergi ke belakang Zhang Zeyang dan dengan ganas menariknya mundur, menyelamatkannya. Sosok itu kemudian menyerang dengan cepat, menghantam telapak tangan Xiao Chen. Hanya butuh 2 tarikan napas sejak orang ini berteriak. Kecepatan dan kekuatannya terlihat jelas. Kekuatan yang melonjak terpancar dari telapak tangan orang itu, memaksa Xiao Chen untuk segera mundur 3 langkah sebelum ia berhasil menstabilkan dirinya. Darah dalam tubuhnya bergejolak, Xiao Chen buru-buru mengedarkan mantra ilahi petir ungu untuk melindungi dantiannya dan menenangkan darah dan esensi yang berfluktuasi dalam tubuhnya. Di depan Xiao Chen adalah orang yang baru saja menyerang. Pria itu berpakaian putih, dia sangat tampan dan memiliki senyum tipis di wajahnya yang acuh tak acuh. Matanya memiliki sedikit kebanggaan, membuat ekspresinya tampak lebih dingin. "Kakak, mengapa kau ada di sini?" Zhang Zeyang, yang diselamatkan, berteriak kegirangan. Setelah menyadari siapa yang menyelamatkannya, ia tahu bahwa ia mungkin bisa membalikkan situasi ini demi keuntungannya. Orang berbaju putih itu tersenyum lembut, "Aku sudah menunggu cukup lama, tetapi kalian belum juga datang, jadi aku datang untuk mencari kalian. Waktu yang tepat, aku jadi bisa melihat pertunjukan yang bagus." Orang berbaju putih ini adalah Zhang He, dia adalah putra tertua dari klan Zhang dan bakat bawaannya sangat bagus. Ketika dia berusia 10 tahun, dia diterima di sekolah White Cliff di ibu kota benua itu. Dia jarang kembali dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan serangan telapak tangannya sebelumnya, orang bisa tahu bahwa kultivasinya telah mencapai alam martial master selama bertahun-tahun. Sepertinya tidak ada lagi kesempatan untuk melumpuhkan kultivasi Zhang Zeyang. Karena tidak ada lagi kesempatan maka tidak perlu baginya untuk berlama-lama di sini, pikir Xiao Chen. Karena itu, dia berbalik dan mulai pergi. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan sonik. Xiao Chen bahkan tidak repot-repot melihat, dia hanya membalikkan tubuhnya dan meluncurkan Divine Thunder Break ke belakang. Sebuah sambaran petir yang terang melesat di udara, menuju ke area di antara kedua alis Zhang He. Zhang He mundur dan berdiri diam, seluruh tubuhnya seperti pedang berharga. Niat pedang yang agung tiba-tiba melesat keluar dari tubuhnya, meninggalkan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya di udara.
Setelah beberapa saat, kilatan petir yang terang itu menghilang. Teman yang terhormat, kamu menindas saudara keduaku sebelumnya dan bahkan tampak menikmatinya. Bagaimana bisa kamu pergi begitu saja? Mengapa kamu tidak tinggal dan memberi kami beberapa petunjuk? Zhang He berdiri tegak dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, tampak sangat santai. Meskipun Xiao Chen tidak menoleh ke belakang untuk melihat, dia tahu dengan jelas apa yang terjadi di belakangnya. Divine Thunder Break miliknya dihalau oleh Zhang He. Orang ini memang sangat kuat tetapi dia biasa saja, Xiao Chen tidak takut padanya. Seorang martial master biasa, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, akan mudah baginya untuk melarikan diri. Dia berbalik dan tersenyum dengan santai, saya telah mendengar bahwa putra tertua dari roh bela diri klan Zhang adalah pedang suci, pedang langit cerah. Pedang itu memiliki kekuatan yang mengguncang langit dan bumi dan niat pedangnya dapat berkomunikasi dengan roh. Setelah melihatnya, saya harus mengatakan bahwa pedang itu sesuai dengan reputasinya. Saya, sebagai murid bela diri kelas rendah, mengakui kekalahannya. Zhang He tahu bahwa kata-kata Xiao Chen secara halus mengejeknya karena menindas yang lemah dengan kekuatannya. Dia sama sekali tidak mempermasalahkannya dan terus tersenyum, saudara Xiao terlalu rendah hati, kudengar orang nomor 1 di klan Xiao Mu, Xiao Jian, dikalahkan olehmu dalam satu gerakan. Xiao Jian adalah murid bela diri puncak yang sebenarnya, dia bahkan lebih pantang menyerah daripada diriku. Xiao Chen terkejut, orang ini sudah jauh-jauh ke ibu kota benua ini, tetapi dia begitu akrab dengan berita tentang klan Xiao. Orang ini tidak bisa diremehkan. Tanpa mengubah ekspresinya, Xiao Chen dengan tenang menjawab, itu hanya rumor, apakah Tuan Muda Zhang juga mempercayainya? Keduanya saling menatap tajam, mengamati satu sama lain dengan saksama. Tatapan Zhang He setajam pedang, pedang langit cerah mengeluarkan suara dengung. Selain itu, niat pedang yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Niat pedang menjadi semakin kuat sebelum melesat keluar dari matanya, niat pedangnya yang tak berbentuk tampak kokoh saat melesat ke arah Xiao Chen dengan ganas disertai ledakan sonik. Aura seorang master bela diri yang dipadukan dengan luapan niat pedang ini mengunci Xiao Chen dengan kuat di tempatnya. Xiao Chen mengerutkan kening, naga asure di tubuhnya dengan santai berenang di tubuhnya. Kekuatan binatang suci kuno yang dipadukan dengan aura Xiao Chen mulai berbenturan dengan niat pedang tak berbentuk ini. Di bawah kekuatan binatang suci kuno ini, niat pedang yang kuat terhenti di jalurnya sekitar 2 meter dari Xiao Chen. Ia tidak dapat bergerak maju. Pada saat ini, mereka berdua berada dalam kebuntuan, aura master bela diri medial Zhang He tidak mampu mengalahkan kultivasi Xiao Chen yang tampaknya tidak signifikan sebagai murid bela diri rendah. Kakak, mengapa kau berbicara omong kosong dengannya? Dia mencoba membunuhku sebelumnya. Zhang Zeyang berdiri di samping dengan wajah cemberut. Ketika mendengar kata-kata ini, Zhang He membenci adik laki-lakinya sendiri di dalam hatinya. Mungkin tampak seperti dia telah dengan mudah menghilangkan Divine Thunder Break milik Xiao Chen sebelumnya, tetapi dia sebenarnya telah menghabiskan banyak upaya untuk melakukannya dan telah menggunakan banyak esens. Sekarang, dia menunda Xiao Chen saat dia perlahan-lahan memulihkan esensnya. Dia menunggu Xiao Chen menunjukkan celah sehingga dia bisa bergerak. Jika orang di depannya begitu mudah dihadapi, dia pasti sudah bergerak sejak lama. Aura yang tengah dikumpulkannya terganggu oleh kata-kata Zhang Zeyang. Zhang He tidak punya pilihan lain selain mengambil kembali niat pedangnya dan melakukan gerakan pertama. Xiao Chen tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan niat bertarung yang kuat. Dia ingin menguji kekuatannya sejak lama tetapi dia tidak dapat menemukan lawan yang cocok. Xiao Yulan bisa menjadi lawan yang baik tetapi racun poinsettia terlalu kuat. Jika dia bertarung dengannya, hidupnya akan dalam bahaya jika dia ceroboh bahkan untuk sesaat. Kekuatan murid-murid klan Xiao lainnya terlalu lemah dan terlalu sulit untuk mencari bantuan dari para tetua itu. Zhang He di depannya adalah lawan terbaik. Dia berada di ranah master bela diri dan memiliki roh bela diri pedang suci. Xiao Chen ingin melihat hasil seperti apa yang bisa dia dapatkan dalam pertempuran ini jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Saat Xiao Chen sedang berpikir, Zhang He sudah mengambil keuntungan dan melesat maju untuk menyerang lebih dulu. Angin dari telapak tangannya bagaikan pedang yang menebas dada Xiao Chen. Xiao Chen mundur selangkah dan melancarkan mantra Dewa Petir Ungu hingga mencapai puncaknya. Ada lengkungan listrik yang melompat-lompat di sekujur tubuhnya sebelum akhirnya menuju telapak tangan kanannya. Pada saat itu, telapak tangan mereka saling beradu. Ledakan, energi yang melonjak mengalir keluar dan aliran ki beriak di sekelilingnya. Keduanya tidak berhenti dan terus saling serang. Terdengar suara ledakan keras saat pasangan itu berlarian di jalan.
Tanah beterbangan di mana-mana, udara bergolak, dan kerumunan yang menonton sebelumnya kini telah mundur ke kejauhan. Kulit Zhang He tidak berubah, masih merah dan berkilau dan dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Di sisi lain, rambut Xiao Chen sudah berantakan, wajahnya pucat, dan darah menetes dari sudut bibirnya. Dia tampak seperti sedang dalam situasi yang sangat sulit tetapi masih ada sedikit senyum di wajahnya. Dia menyeka sudut bibirnya dan merapikan rambutnya sedikit. Dia menatap Zhang He dengan santai dan sedikit provokatif. Zhang He melihat tindakan provokatif Xiao Chen dan merasakan darahnya mendidih, dia hampir memuntahkan seteguk darah segar. Namun, Zhang He segera tenang. Bagaimanapun, dia tidak seperti Zhang Ziyang, dia tidak akan membuat kesalahan mendasar itu. Dia tersenyum lembut, kamu kuat, sepertinya aku meremehkanmu sebelumnya. Tapi sayang sekali, kamu menabrakku. Aku akan melumpuhkan kultivasimu hari ini. Mari kita lihat seberapa sombongnya kamu nanti. Setelah berkata demikian, Zhang He melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah pedang panjang. Pedang panjang ini sebenarnya adalah senjata roh. Panjangnya sekitar 2,33 meter dan berkilau seperti air musim gugur yang jernih. Aura Zhang He tampak berubah setelah memegang pedang itu. Auranya berubah tajam, memancar kemana-mana. Niat pedang yang menekan muncul, bersinar seperti matahari. Seluruh keberadaannya tampak seperti pedang berharga yang terhunus. Pu. Zhang He melangkah maju 2 langkah dengan ganas dan 3 aliran ki pedang melesat keluar dan menyerang Xiao Chen dari berbagai sudut. Xiao Chen tidak memegang senjata di tangannya, sehingga ia tidak dapat menangkisnya dengan mudah dan terpaksa mundur ke belakang. Siapa sangka, pedang ki itu tampaknya mampu melacaknya, tidak ada cara untuk menghindarinya. Ketika Xiao Chen mundur, pedang ki mengikutinya dari dekat, menusuk ke tenggorokannya. Dia tidak dapat menghindarinya, melihat pedang ki hendak menusuk tenggorokannya, ada ekspresi putus asa di wajah Xiao Chen.